Arsenal menang, Real Madrid merana. MU tetap pilih Onana. Selamat datang di Red Card. Ya, selamat datang di Red Card, podcast sepak bola dari Cianjur yang siap membahas berbagai topik-topik sepak bola dari dalam dan luar negeri. Gitu kan. Ya, di episode kita kali ini ada banyak update-update mengenai pertandingan-pertandingan yang sudah terjadi di matchday kemarin, terlebih yang ada di UEFA Champions League, UEFA Europa League dan juga Conference League dan juga Timnas U17 dan juga preview pertandingan yang akan dilaksanakan di matchday hari ini karena kita direkam di tanggal 12 April hari Sabtu. Nah, nanti malam pasti bakal ada pertandingan. Oke, kita mulai dari mana dulu? Champions League kali kayaknya. UCL dulu ya. UCL. Bosan mulai UCL dulu. King Madrid. Di UCL Real Madrid kalah 3-0 dari Arsenal di leg pertama perempat final Champions League. Gimana nih ngeliat pertandingan kemarin nggak? Wah, kalau menurut gue ya, itu sangat mengejutkan sekali permainan Arsenal. Bener-bener mengejutkan sekali. Meskipun 2 gol di free kick gitu kan ya. Tapi dalam 90 menit sih Arsenal memang mainnya bagus gitu kan. Kelihatan banget Arsenal itu bagus dari bertahan dan menyerangnya lumayan itu konsisten. transisi menyerang dia, bertahan dia itu wah top lah. Berbeda dengan Madrid ya secara serangan ya mungkin. Gue juga nggak tahu Madrid tuh lagi katrol-katrol aja mungkin Iya, ya. terus secara penyerangan oke lah gua. Ya Madrid gitu ya, penyerangan cepat, counter oke. Cuman ketika bertahan ya kita pun tidak bisa memungkiri bahwasanya pertahanan Madrid memang sedang pincang dengan mengandalkan Camavinga di lini belakang dan untungnya Real Madrid itu untungnya masih punya Courtois. Nah itu. Iya benar. Masih punya Karena kita lihat dari selama pertandingan Courtois itu menahan banyak banget shoot gitu kan secara open play, secara open play. Pada bagus-bagus. Save-nya sangat luar biasa gitu. Iya, terlebih ini bisa jadi karena save-nya Courtois bagus atau pertahanan Real Madrid-nya yang ternyata tumpul gitu kan, kurang tapi dari segi banyaknya save-nya si Thibaut Courtois, jadi kelihatan gitu bahwa back-backnya Real Madrid itu emang lagi bapuk-bapuknya, lagi bapuk-bapuknya gitu kan. Itu kalau misalkan kalau kipernya bukan Thibaut Courtois udah berapa nol itu? Kipernya Onana itu kayaknya udah 7-0. Onana jadi no. Ada beberapa save yang bagus-bagus gitu kan. Wah, pokoknya keren lah. Untuk ngelihat free kick Declan Rice 2 kali gitu kan. Ya placing-nya bagus gitu kan. Apalagi ada satu yang mengarah ke posisi kiper gitu. Ini apakah itu termasuk bola sulit dari kacamata kiper dulu nih? Kacamata kiper ini. Menurut gue itu oke, kita lihat dulu dari sisi Declan Rice-nya ya. Itu top. Emang kualitas. Declan Rice pintar mencari celah dari seorang Thibaut Courtois. Thibaut Courtois juga sebetulnya salahnya ketika mengatur pagar, ketika mengatur gol yang pertama yang bola swing itu kan seharusnya si tiang gawang itu ada sejajar sama kiper dan dilebihin satu pemain supaya nggak bisa swing dari pinggir itu. Kalau pagar betis itu ada minimal orangnya nggak sih? Nggak, tergantung kipernya. Tergantung kalau misalnya kipernya bisa 2 doang cukup, udah. Cuman ya butuh jarak segitu, save-nya mungkin bisa 5 atau 4 bisa, cuman harus lebih ke pinggir sedikit. Cuman aman-amannya 5. Untuk yang gol kedua itu yang dipagari sama Arsenal itu emang Arsenalnya juga pintar juga sih. Itu ya selain golnya tendangannya bagus, pemain Arsenal juga menutup si kandang. Tapi di situ jadi kelihatan gitu pagar betisnya Real Madrid itu 2 tendangan semuanya kocak semua gitu, maksudnya ngejagainnya kocak semua gitu itu lah. Memang harusnya komando kiper. Jadi memang kesalahan Courtois di sini. Ya harusnya itu jadi jadi pelajaran bagi Thibaut Courtois dalam menghadapi Arsenal nanti di leg kedua. Meskipun Arsenal mungkin dengan skor 3-0 gini agak-agak pede ya. Tapi jangan meremehkan Real Madrid. Real Madrid udah. Mungkin kenapa sih agak aneh kalau misalnya Real Madrid gak lolos sih? Iya, gak lolos aneh juga sih. Ya meskipun di atas kertas Arsenal akan lebih bermain lebih nyaman, tidak mengejar dengan agregat 3-0. Tapi Madrid ya dengan kalah 3-0. Ya, dengan mental Eropanya apakah
Tapi ini Madrid gitu. Iya. Tapi nggak tahu lah ya. Sepak bola tuh nggak bisa 1+1 jadi 2. Iya. Bahkan bisa 15. Ya, betul. Tapi kita tunggulah nanti. Kita tunggu di leg kedua, apakah Real Madrid akan menyiapkan kejutan untuk mengalahkan Arsenal atau Arsenal yang akan melanggang ke semifinal Champions League Atau Arsenal. Itu yang akan menjadi membuat kita lebih terkejut. Atau Arsenal yang terpongkeng. pertandingannya nanti di tanggal 17 Ya, tahu. tanggal 17 Di Santiago Bernabeu. Santiago. Aduh, itu. Tuh. Terus selanjutnya ini Ada tetangganya, rivalnya Barcelona. Oh, Barcelona. berhasil memenangkan pertandingan ketika melawan Dortmund. Dortmund dengan Skor 4-1 4-0. 4-0 4-1 mah ini ya non PSG PSG. 4-1 kan Iya, 4-1. itu Barcelona mengalahkan Dortmund 4-0 dengan gol-gol yang spektakuler dan juga permainan-permainan cepat khasnya Barca. Cantik dan ciamik aja. Gimana menurut lu dia Barcelona? Gak banyak buat gua. Barcelona memang bermain rapi. Ya di sisi lain ya Dortmund tidak bisa mengimbangi permainan Barcelona karena memang Barcelona di match itu sangat luar biasa. Jadi memang kemenangan itu mutlak milik Barcelona. Dari segala Dan sisi ya, bertahan Secara di tengah secara kertas gitu kan, Dortmund itu pemainnya pada aneh. Maksudnya bukan aneh-aneh, tapi kurang lah gitu kan. Disebut mediocre, mungkin mediocre gitu kan. untuk sekelas UCL. Iya, untuk sekelas ini ya. UCL gitu kan. Makanya wajar banget sih gitu kan, dibobol sama Barcelona 4-0 yang permainannya sungguh indah sekali gitu kan. Apalagi di gol terakhir kan kelihatan banget kayaknya Kobe udah gak semangat gitu Udah kan. ya, udah lah gitu. Gue Udah lah. gue salutnya ke Barcelona tuh pemain-pemain muda tapi udah nyetel semuanya gitu. Ya, betul. Nyetel semuanya itu kayak Kubarsi baru tahun kemarin loh gitu kan. Iya, betul. Terus sekarang main bagus gitu kan, jadi starting terus gitu kan main. Makanya itu anehnya tuh Barcelona tuh di situnya gitu kan. Termasuk Rafinha kan di musim sebelumnya Musim kemarin juga ya. gak Mungkin sekarang gitu. kalau tahun kemarin faktor Xavi juga sih. Iya. Faktor Xavi gitu. Hansi Flick bener-bener Semua bisa keren dioptimalkan. lah Ini gitu kan. keajaiban Hansi Flick yang bisa membuat Barcelona yang gak terlalu banyak bawa pemain baru, tapi bisa punya Ya bahkan impact yang Dani sangat luar Olmo biasa. itu belum terdaftar ya? Iya belum. Belum terdaftar kan Dani Olmo? Iya. Masih berkutik di situ Dan, tuh. dan juga ini menjadi sebuah kabar baik untuk Barcelona ya karena pemain mudanya semakin matang, apalagi penyerang andalannya tidak lain tidak bukan Lamine Yamal. Yamal yang sangat klop banget dengan trio Rafinha, Lewandowski dan juga Lamine Yamal ini kayak ibaratnya kayak mengingatkan lagi ke zaman-zaman Barcelona, zaman Barcelona saat itu. Ya, tapi jangan terlalu di pressure terus lah si Lamine Yamal. Takutnya kayak Ansu Fati. Iya, Takutnya kayak Ansu karena Fati. cedera juga kan. Iya, karena Ya gua harap sih Lamine Yamal bisa cedera lah. Iya, bisa konsisten lah tahun depan supaya gitu kan. sepak bola ini ada persaingan seru lagi. Sangat seru lagi gitu kan. Muncul tokoh-tokoh baru yang selama beberapa tahun terakhir kayaknya kita nggak ngelihat lagi gitu kan. Setelah Messi, eranya Ronaldo. Messi, Ronaldo ya. kita belum melihat lagi penerusnya gitu. Mungkin inilah time to shine ya buat Lamine Yamal. Itu Lamine Yamal. Gokil. Apalagi Tapi memang umurnya Barcelona ini di Liga di UCL cocok aja buat juara. Iya. Betul. Ya saya emang kelihatan dari permainannya Iya. sungguh indah sekali gitu kan. Termasuk Dortmund juga gak bisa ngejar ketika ada serangan balik cepat, transisi bertahannya emang jauh. Ya, lihat aja itu posisinya juga lumayan jauh. Ya baik lagi ke kualitas pemainnya gitu kan kalau Dortmund gitu kan. Iya betul. Ya kita lihat nanti. Tapi kayaknya di leg kedua juga Barca akan menang kayaknya. Wah, iyalah, udahlah kalau kasihan aja gitu tuh kalau match Barca udahlah. Jangan Bisa ini mengalahkan lagi. keajaiban. Iya. Hanya miracle lah yang Mereka yang bisa membalikkan keadaan seperti itu. Oke, kita ke pertandingan UCL selanjutnya. PSG dan Aston Villa. PSG dan Aston Villa. PSG menang melawan Aston Villa dengan skor 4-1. Meskipun sempat unggul 1-0 lewat gol Marcus Rashford. Oh bukan. Marcus Rashford apa? Tapi itu Asisnya ada pokoknya ada kontribusi dari Rashford ya, tapi nggak tahu siapa ya, lupa lagi ya gue itulah juga. pokoknya lah. Lewat gol tap in dan akhirnya dibalas gol. Dan gol-golnya gila-gila sih.
Gila semua. Filipina gila sih. Swiska sih itu gue cek Keparat sekali ya. keparat sekali ya. Keparat sekali ya. Sulit namanya sulit. Si nama sulit. Barcelona juga namanya juga sulit namanya. Tapi itu apa namanya gol-golnya PSG itu gila sih. Gol-gol jarak jauhnya presisi banget gitu kan. Iya. Bikin kiper apa Aston Villa Martinez ya. Martinez. Sempat mati langkah juga. Iya, mati langkah. Itu gol dari si Due. Oh, Due. Itu pemain baru PSG, ya, asli dari PSG juga. Enggak, katang dia dari Nice kalau nggak salah. Ya, dari Nice. Yang bagusnya PSG tuh sekarang gitu pemainnya emang nggak ada yang pemain bintang gitu kan. Gitu ya. Ya nggak ada yang. Tapi ketika zaman Mbappe. ya, tapi mereka all in di lapangan. Iya, all in di lapangan, kerennya tuh gitu kan. Terlepas dari pelatihnya Luis Enrique gitu yang emang ya bagus lah, great top juga gitu. Ya gitu kelihatan dari gol-golnya kayaknya mereka latihan luar biasa banget gitu Ya, untuk gokil, melatih pokoknya. finishing yang kayak gitu. Ya di sisi lain memang lawannya cuma Aston Villa gitu ya. Itu bukan mediocre lagi, harusnya degradasi sih. Itu cuma ngandelin Martinez doang lah. Itu kalau nggak ada Martinez udah 7 itu 8. Ya kelihatan banget kayak ketika ada kebelut depan gawang gitu kan banyak bola rebound, ini hanya mengandalkan Martinez yang bisa megang bola. Iya. Tapi emang Martinez pribadi kalau menurut gue ya PSG sama Barcelona itu udah layak. maksudnya cocok jadi di final gitu. Permainannya emang sangat-sangat bagus gitu kan. Mungkin jadi final yang terbaik kalau misalkan finalnya Barcelona lawan PSG. Ya jangan sampai ketemu semifinal deh gitu. Ya jangan sampai ketemu semifinal aja dah. Ya, tapi Arsenal PSG ngeliat pertandingan kemarin ya. PSG Arsenal sama Barcelona emang layak final. Ya, Arsenal sih layak di final. Cuman Tapi akan lebih seru apabila PSG sama Barcelona. Betul. Ya, Luis Enrique kan itu mantan dari Barcelona juga kan, tahu lah taktiknya gitu kan. Taktik permainan Barcelona kayak gimana? Pertandingan yang lumayan seru kalau misalnya yang final itu PSG Barca. Terus Ya. satu lagi itu ada mana sih? Satu lagi apa? Kita ada match Inter lawan Bayern Munchen. Inter Bayern Munchen. Ya, tidak banyak bola di situ. Betul. Cuma 2-1. 2-1 itu dari gol dari Lautaro Martinez dan Fratesi dan Bayarnya ada Thomas Muller. Si orang tua yang masih menunjukkan ketajaman. Ya, Jadi mungkin kan seperti biasa ya puas aja lah. ya. Ini UCL terakhir di Bayern gitu kan untuk Thomas Muller karena emang kontrak habis atau pensiun nggak sih? Kontrak habis. Kontrak habis. Tapi dia masih tetap main sampai Piala Dunia kalau nggak salah ya. Kontrak habis dan nggak diperpanjang. Di match itu sih memang Bayern cukup menyerang ya. Seperti biasa Italia dengan pertahanannya. Ya, pengabdiannya memang panjang kan 15 tahun. 15 tahun di Bayern gitu kan. Itu menunjukkan dedikasi dia untuk bisa membela klub Bayern Munich gitu kan. Dan ngelihat pertandingan kemarin kayaknya nggak ada yang terlalu istimewa gitu untuk Bayern Munchen. Tapi yang Sommer juga kiper Inter Milan cukup bagus ya. Memang seperti biasa tim-tim Italia itu pertahanannya oke. Ya, dia pakai formasi 3-5-2-1, 3-5-2. Ya. 3-5-2 itu. Memang tengahnya lebih banyak tuh. Secara pertahanan ya Inter lebih rapi, lebih oke, transisinya lebih mantap, terus ya didukung kipernya ya. Jan Sommer. Okay. Bahkan Jan Sommer itu dari Bayern Munchen juga ya. Fun fact-nya gitu. Betulnya tuh ngincer Jan Sommer Sebelum mana? Tapi karena Ten Hag masuk ya itulah. Gitu. Membuat kita terbahak-bahak. Tapi kelihatan gitu kalau dari Jan Sommer tuh makin tua makin oke. Makin jadi kayak paling besar loh. Karena biasanya kiper tuh kan gitu. Iya. Makin matang. Tapi di Gea mungkin dia bukan kiper yang bisa ofensif gitu kan. Tapi di Fiorentina, gokil abis. Gol stoppernya juga sih. Stoppernya gila. Gue lebih baik udahlah. The Gea balik lagi ke MU aja lah. Tapi pintarnya Fiorentina ya. Dia nambahin kontrak 1 tahun. Nah itu. Dengan rame-rame ini mau ambil De Gea. Betul. Oke, itu untuk WCL. Tapi kalau menurut gua sih itu dulu. Udahlah sih dapet De Gea udahlah. Ya, udah itu. Oke. Itu untuk WCL. Kita lihat saja nanti di leg selanjutnya tanggal 17-18 ya di Giuseppe Meazza itu kandang Inter. Betul. Kandang AC Milan juga. Untuk bisa melihat seperti apa kelanjutannya dan siapa yang akan masuk ke semifinal Liga Champions musim ini. Kita akan tunggu ya. Oke, selanjutnya kita ke Europa League dulu.
dimulai dengan klub kesayangan kita semua. Andre Onana. Itu nama kipernya. Manchester United harus puas dengan skor 2-2 menghadapi Lyon di perempat final juga. Di perempat final juga sama. Europa League dari Prancis ya. Ini sebenarnya harusnya menang karena sudah 2-1 injury time dan terkutupnya itu malah membuat di sisi permainan sih imbang lah ya. Kalau di sisi permainan imbang gitu kan, imbang. Ya, sama-sama menyerang, sama-sama jelek juga. Sama-sama jelek juga, passing-passingnya ngawur. Dan seperti biasa Lyon diselamatkan oleh pemain terbaiknya itu Andre Onana. Itu dia nangkep angin sama nangkep belut. Di menit-menit terakhir gol dari Cherky. Itu udah mau tidur loh, sumpah. Udah mau tidur, udah kayak udahlah menang deh 2-1 deh, Arsenal menang, Madrid merana, Manchester United tetap pilih Onana. Tapi gue lihat dari permainan kemarin Lyon lawan Manchester United gitu kan, gue ngeliat nggak asal ngerasa beda. Karena Yoro itu main ofensif banget, Cok. Yoro cetak gol. Sampai cetak gol. Di match itu Lenny Yoro punya rating yang bagus banget. Itu kalau bukan Onana bikin kesalahan clean sheet itu. Gue sampai lihat dia dribbling dari tengah lapangan sampai kotak penalti Lyon. Wah, keren banget. Karena Yoro itu pertama dia masih muda. Dia masih muda ya. Ya, tapi seiring berjalannya waktu gue harap Yoro itu bisa meningkatkan fisik terutama yang lihat permainan dia tadi malam juga oke aja gitu. Ya. Minggu lalu gue pernah bilang lawan Lyon tuh gue pesimis gitu kan, karena Lyon juga punya pemain-pemain yang bagus kayak Lacazette, Tolisso tuh yang diincar MU kemarin kan. Ya kebukti sekarang gitu kan. Kebukti sekarang emang sulit lawan Lyon tuh. Oke, kita ngomongin Onana dulu deh. Ini dari pandangan kiper beneran nih. Gimana dulu gitu. Gimana nih? Oke, admin tadi tolong ya tempelin foto saya di kiper. Saya benar-benar kiper. Tolong Onana lihat podcast ini. Emang anjing. Ya memang gimana ya? Gol pertama deh. Itu Onana tuh ya ngeliat dari sisi kiper itu ragu. Ragu. Grogi kayak bolanya. Ini di heading enggak ya? Ya. Karena kan bolanya agak in swing kan ke dalam kan. Agak mantul juga sih bolanya, tapi mantul. Ya itu harusnya dapet. Ya sih, tapi itu dapet. Tapi yang menurut gua ya, yang ini kayak kesannya tuh kayak bola sulit karena mantul itu penjelasannya kayak gimana kalau menurut lu? Ya memang menurut dari kacamata kiper lu. Jadi kan Onana tuh udah ambil satu garis ke arah tiang 2 kan, supaya takutnya ada bola long ke belakang bisa dapat. Atau misalnya flashingnya langsung ke dalam itu masih bisa ketip. Cuman yang jadi masalah itu kan bolanya in swing, memang sulit tapi nggak ada, memang itu harusnya dapat lah intinya gitu deh, nggak sulit banget gitu. Karena ngelihat dari kecepatan bola juga bukan bola yang bola cepat gitu, bukan bola shooting, dia emang bola crossing gitu. Emang bola crossing ya. Crossing itu pure memang kesalahan Onana. Itu ragu. Yang gue lihat tuh yang benar-benar kesalahan Onana tuh ya di gol kedua sih. Yang itu bola rebound kan, maksudnya bola rebound tuh emang harus bisa ketangkap. Soalnya bolanya bukan bola kenceng-kenceng amat gitu kan. Teknik gimana tuh? Secara teknik gimana? Memang itu syutingnya dari dekat ya cukup dekat. Iya. Kalaupun rebound ya memang kita harusnya dapat sih itu kayak iya kan harusnya dapat, soalnya enggak kencang-kencang amat, dia kan menangkap cuma lepas dari dekat ini. Ya. Terus recovery-nya ya lambat, ya cuma gini doang lagi bolanya ke sana. Ya Allah. Betul. Ini juga apa kali kalau dari gue ya ngelihat gol pertama kan kebobolannya Onana itu gak mencoba buat maju dan nepis bola, padahal bola itu lambat gitu kan, bola itu lambat. Sementara dia itu dekat banget sama si pemain yang lagi mau heading gitu. Dia bisa lari dan ninju si bola itu sebenarnya. Itu ragu-ragu. Iya, dia ragu-ragu. Beda cerita. Tapi dia kayaknya dia ini kepikiran sama omongannya Matic mungkin ya. Kepikiran gitu ya. Mental. Matic nih. Tadi sebelum main kan ngomong gini-gini jadi kepikiran kan. Tapi itu keren sih, Matic bisa nyerang mental Onana. Tapi harusnya Onana tuh mikir lah. Dia udah kena serangan psikologis, maksudnya dia udah dikasih 2 musim loh, dikasih cyber oleh Matic, harusnya dia bisa membuktikan di match itu.
dan bisa Ya menghilangkan sebenarnya kesalahan bukan salah Onana juga, karena Onana lah yang ngawalin ya kan. Awalnya dia bilang apa gitu ke Matic gitu kan, terus si Matic langsung dibales kan. ya dibalas juga lagi sama Onana, Nah, iya. setidaknya dia pernah makan Iya, kopi, harusnya dibales dengan dibalas di dalam pertandingan dengan itu, pertandingan dia itu bisa gitu kan. menampilkan penampilan terbaiknya. Iya. Bukan dengan cara mempersilahkan bola masuk ke gawangnya. Nah, gitu. Tolong Onana, tolong. Dia kelihatan banget Kayak- ketika beres pertandingan kan, ketika semua pemain berkumpul, dia tuh kayak terpuruk dalam satu keheningan gitu. Ya gitu. Sungguh terpuruk dalam lamun. Dan yang nemeninnya adalah Altay Bayindir Ya, gitu. Bersama kiper. Bersama kita. Kalau Tapi ini menjadi awal buat Bayern lah, udah ini. buat musim depan nih ya, Onana nih. Kayaknya udahlah. Kayaknya udahlah. harus beli kiper baru deh. Iya. Gini nih, karena Onana tuh gajinya besar. Gajinya besar. Jadi opsi gua nih ya, cari lagi 2 kiper. Kalau enggak 1 kiper deh. Cuman 2 kiper tuh maksudnya 1 buat prospek, yang 1 buat jangka pendek. Jangka pendek bisa Kan ambil prospek ada. siapa? Pemain termuda Tom Hinton. Tapi ternyata staff ya, dia staff Staff di Manchester ya. Kan di timnas Inggris juga jadi staf kepelatihan ini ya, kiper kan. Wah, aneh aja gitu, maksudnya tiap tahun kalau lihat Tom Hinton tapi main jarang gitu kan. Enggak main. Gak main gitu. Opsi gua tuh beli deh ya. Buat jangka pendek 1 tahun, oke lah, paling lama 2 musim lah. Kalau enggak Jan Sommer. Mulai setuju Jan Sommer, kalau enggak deh ya. Dengan cadangan Kovar tuh yang dijual ke Leverkusen. Seenggaknya dia dari akademi kalau iya. Tapi kan kalau Kovar udah kelihatan kualitasnya kan di Leverkusen, dia main bagus kan. Oh, dia pemain akademi MU kan? Pemain akademi waktu MU. kemarin. Yang Onana masuk tuh kan Kovar dulu yang pramusim tuh yang. Oh, yang pramusim kan? Iya, baru ingat ya. Itu bagus ya, bagus. Ya kalau nggak mau pertahanin Bayindir, ya sayang juga sih kalau pertahanin Bayindir buat nih ya, karena nggak akan terlalu lama juga Bayindir. Ya, belum lagi kan kita tahu sendiri kualitas Bayindir seperti apa mungkin. Dari belakang kita ke penyerang. Mungkin Zigzag kemarin cukup golin. Zigzag emang kelihatan sangat konsisten di match-match terakhir MU. Iya, beda sama Højlund sih. Tapi kalau saya misalkan Zigzag, bagusnya tuh emang dicadangin dulu sih. Di bench dulu dia. Karena mungkin sebagai super sub bagusnya gitu kan. Staminanya agak berbeda kalau misalnya dia main 90. Gue kalau Højlund sih gue angkat tangan sih. Gue angkat tangan sih, nggak tahu. Mau kayak gimana positioning aja. Iya, dribbling udah jelas, dribbling apalagi, passing juga sama. Nah itu. Cuman kalau ingin menyelamatkan Højlund gitu ya, memperhemat uang, cari 1 striker yang senior. Ya itu. Kayak belajar kejadian 2005-2006 yang ngambil Henrik Larsson apa apa 67 apa 756 gitu. Ambil Henrik Larsson. Kalau itu emang itu lagi cetak gol. Ya. Ambil Henrik Larsson beberapa bulan, jadilah MU yang mengerikan. Benar. Setelahnya Endo Tevez yang jadi harus ada harus ada mentornya sih Højlund dan juga Zirkzee karena Zikri mudah banget gitu kan. Ngambil lewat juga ya, buat nggak masalah. Ya Lewandowski lah, boleh 1 tahun kali. Ya Lewandowski kalau enggak Lewandowski, Vlahovic, sama kalau ini. Striker yang murni itu yang senior sekarang siapa ya? Yang senior tuh sekarang nggak banyak sih, Mas. Lewa Benzema, masa ya Benzema dari Arab mau langsung ke Manchester. Kalau bayarannya apa ya? Harry Kane sih paling. Iya, Harry Kane bisa. Kalau misalnya Harry Kane kembali ke Inggris dan juga menghabiskan masa-masa terakhirnya. Jangan ambil Son lah yang jelas. Berisik nanti. Son system itu emang gak bisa berkata-kata sih kalau ngomongin Højlund gitu. MU ini bakal banyak ambil pemain lah. Terutama di depan. Jadi kiper ambil, back ambil, tengah ambil, depan ambil. Karena mau nggak mau harus cari suksesor Bruno. Ya Bruno gak akan selamanya di MU kan. Dia udah 30 tahunan gitu kan. Dengan MU kayak gini, apakah Bruno nggak kegoda buat pindah gitu? Arab kali gitu. Puyeng aja lihat MU begini. Tapi gue yang menjadi spesialnya tuh di 2 match lawan City dan lawan Lyon. Ada yang pemain menurut gue underrated sih. Tapi ya mungkin karena emang finishingnya jelek, masih muda juga. Patrick Dorgu sih. Dorgu emang top sih. Emang bagus dia. Bertahannya oke.
Betul. Defensifnya juga oke, cut inside-nya juga oke gitu pas lawan Positioning City. dia sebagai wingback itu kelihatan bagus banget. Jadi dia bisa Kalau nggak salah, menempatkan diri dari wingback yang umpan bisa gol dari bola. Zigzag itu umpan dari Dorgu. Kalau nggak salah ya. Iya juga ya. Itu dari Dorgu. Dorgu tuh cut inside-nya bagus sekali kalau menurut gua gitu kan. Pas lawan City itu kelihatan banget ya, meskipun emang finishingnya agak-agak agak-agak rapi, tendangan jumpa pen. Usianya masih muda, bisa dilatih lah finishing. Bisa jadi prospek lah ibaratnya. Apalagi kan ya seniornya Luke Shaw lah ya. Betul. Sama final juga. Berbanding terbalik dengan Garnacho. Garnacho ini ngaco. Ya Garnacho kadang-kadang pergerakannya bagus, tapi penyelesaiannya dapat momen juga bagus, tapi hilang momennya di dia juga gitu. Penyelesaiannya bagus, one on one-nya Garnacho, Garnacho memang. Gitu kan, jadi kayaknya butuh satu pemain, kayaknya harus melihat Barca. Walaupun pemainnya muda semua, mereka punya permainan fluid yang cocok sama pemain-pemainnya. Ditambah ada yang dipanuti di lapangan, Lewandowski itu gitu kan. Ya that's why lah kenapa ini akan menjadi musim depan akan menjadi musim yang cukup sulit juga buat MU ya. Tahun ini udah pasti sulit lah ya. Posisi 13 aja. Pengennya udah beres-beres, udah pengen buru-buru beres lah ibarat. Kalau MU juara Europa League, kalau sampai ya, alhamdulillah ya. Kan akan main di UCL tuh. Dia akan main di UCL dengan format sekarang. Apakah akan tidak jadi bulan-bulanan di UCL dengan pemain yang sekarang masih ya kalau misalkan pemain yang sekarang udah sih. Tapi kalau yang anehnya MU tuh kalau pas sama kalau main sama klub-klub kecil kayak kok kita yang pesimis gitu kan. Tapi kalau misalkan lawan-lawannya kayak Man City, Arsenal, Liverpool, wah bisa. Gaskan aja lah. Gue sampai pas waktu lawan Nottingham Forest kan, ada yang nanya, lu gimana nih lawan Nottingham Forest gimana? Udahlah, kalah juga gak apa-apa lah. Biarin. Bener. Bener. Beda ketika lawan City kemarin ya. Lawan City kemarin kelihatan banget ngototnya ada. Ya ngotot tapi ngantuk. Ngantuk. Ya karena kayak bukan derby. City juga kayak bukan City gitu kan. Masih lagi terpincang-pincang juga musim ini. City passingnya amburadul, Kevin De Bruyne lah. Udah dagang baju aja. Baju lah itu. Haaland balik lagi jadi santri kayaknya. Ya itu untuk Manchester United versus Lyon. Kita lihat nanti di leg kedua. Apakah MU bisa naik ke semifinal di Europa League? Skenario-nya ya, skenario gue. Kalau misalnya mereka juara di Europa League, dapat sponsor kan, dapat duit kan, dipakai buat beli pemain tambah-tambah. Iya. Tapi kerennya Liga Inggris jadi 6 ya. Jadi 6. Ya kalau misalkan MU juara 6. 5 kan yang lolos ya maksudnya yang peringkat 5 lolos ke CL langsung. Enggak PO, enggak. 4 kan? 5 karena ada Aston Villa masuk ke perempat final. MU juga sama. Oh iya. Jadi naik ke timnya. Iya, ada ini tuh sih ada penjelasannya tapi gue juga lupa sih penjelasannya. Ya pokoknya begitulah ya buat MU, patut ditunggu juga musim depan. Tolong beli pemain yang benar. Sama kayak ini PSG. Vitinha kan? Iya. Iya dari Wolves. Oh iya, temannya Justin Hubner. Mana masih ngapin? Jadi PSG-nya gacor. Jadi harus harus jeli lah. Yang bisa melihat pemain-pemain yang bisa berprospek gitu kan. Seperti apa masa depannya. Ya karena Luis Enrique ketimbang Vitinha ketimbang Ugarte ya mendingan Vitinha. Makanya Ugarte dilepas ya udah biasa-biasa aja gitu kan. Betul. Itu untuk MU. Selanjutnya apa? Oke. Chelsea dulu deh. Chelsea tambahin lah dikit lah ya. Ya itu lawan klub Egy dulu. Lawan Legia Warsawa. Ya. Ya apa ya? Ya udahlah kalau Chelsea lah. Bukannya Legia Gedang ya? Enggak, Legia Warsawa. Kalau Egy kan Legia Gedang. Dia pernah di Legia Warsawa juga kalau saya? Enggak, Legia Warsawa belum pernah. Belum. Gedang. Oh dulu. Ya, Gedang. Oh ya Legia Gedang. Gedang. Legia Warsawa tuh yang nomor satunya, Gedang tuh yang bawah. Oh iya benar. Oh iya. Kalau ngomongin Chelsea itu emang harus menang sih. Kalau misalnya gak menang malu sebenarnya kalau lawannya. Ya Chelsea udah jangan diomongin lagi lah kalau di Liga Melon. Sayangnya cuma Fiorentina aja. Udahlah.
Ya udah finalnya aja Chelsea sama Fiorentina. Saya sudah bisa Tapi yang menang Fiorentina. karena ada De Gea. Ya, nih gue lihat starting line up-nya juga. Gak tahu aja siapa yang main ini. Lagi ada David Kevin sama siapa? Gak sih, tahu cuma Palmer doang sama si Iya, sama si Sancho. Iya, Rhys James. Oh iya, Sumpah bener-bener gak tahu. Sancho gak gol kan penalti ya. Udah Sancho. Ya, Sancho mah udahlah. Kan katanya Chelsea mau membayar denda untuk mengembalikan Sancho ke MU dan tidak akan membelinya. Koyak kamu Sancho. Freedom. Freedom. Itu untuk Chelsea ya, silakan Chelsea mah juara aja udah. Udahlah, kasih aja lah. Ya udah kasih. Liga Melon kasih aja. Ya kelihatan kan di Liga Melon Jadon Sancho asis gitu kan. Kalau di Liga Inggris kan Ada kerjanya gitu lah, kan. ada kerjanya lah. Ada kerjaannya kelihatan. Nah, itu untuk Chelsea. Tapi lucu juga Chelsea ya. Setelah tidak adanya Lord Mudryk, Sancho yang muncul. Oh iya. Doping. Aduh. Oke, itu untuk di Eropa. Kita ke tanah air dulu. Liga 1 dulu atau timnas dulu? Liga 1 Liga 1 mah udah Liga Persib satu. doang. Persib ya, kita bahas Persib. Gue gak nonton ya waktu itu. Cuma lihat hasilnya aja seperti apa. Nih silakan pengalamannya nonton siaran Liga 1 gimana? Mulainya silau. Hasilnya silau. Jauh banget. Replaynya udah kayak sinetron azab. Tolong Indosiar ya, perbaiki kualitasnya. Ganti aja deh. Kamu mundur. Gue ngelihatnya anjay, kok gini amat gitu kan siaran gitu. Maksudnya lu mau liga lu maju, tapi dalam segi siaran juga jelek. Mau maju kayak gimana Bagusan gitu kan? TP anjir. Iya. Mau maju kayak gimana? Yang paling gua seru tuh golnya di Alpino. Gua kira nggak gol aja. Karena tahu-tahu lah jari udah geter. Tapi yang jadi karannya di match itu tuh dua-duanya brace gitu kan. Tyrone De Brace sama yang dari Borneo juga Peralta brace gitu kan. Ya golnya Peralta juga gokil semua lah ya. Gokil semua dan sama Sama dari cut cut inside tendang udah. hampir hat trick loh. Hampir hat trick. Untung ada si siapa? Ada si Gustavo. Gustavo. Adriano pernah ngobrol ke gue. Kalau misalnya Persib menang, MU pasti menang. Kalau misalnya Persib seri, MU seri. Buktinya ini sekarang. Skornya sama lagi. Sama. Karena gimana ya? Nih misalnya malam Persib main. Malamnya selanjutnya itu MU misalnya ya, tengah malamnya Persib menang. Oh berarti MU menang. Udah tinggal tidur. Beneran menang. Persibnya kalah, MU-nya kalah. Tapi kalau sekarang lebih kebanyakan MU-nya kalah, Persib menang. Persib menang. Kalau kita memberikan lagi mitosnya silakan. Tapi dengan catatan ya kalau MU menang ya Persib dulu yang main. Oh, harus begitu ya. Coba tolong PT LIB jadwal Persib sebelum MU aja. Iya. Supaya Tapi gue lihatnya gitu kan walaupun seri beruntung sih kalau menurut gue. Karena pemain Persib tuh hampir 9 pemain, 7 pemain gitu loh. Banyak yang nggak ada ya gitu meskipun yang nggak adanya pun ya cuman David Da Silva deh sama Dado deh yang Ya, kelihatan. Mark Locke juga akumulasi. Ya Mark Locke yang maksudnya yang pantas diinti lah ya, beda halnya dengan Febri Haryadi Ya. yang bikin harianen gitu. Itu ya udahlah Febri bisa pergi. Iya. Ya tapi Persib masih tetap melanggang di puncak Ya klasemen. tetap kokoh dengan Beda dia poin. 8 poin. Dan tetap menjadi calon juara. untung dewanya kepleset. Ya sama juga. Sama Bali. Ya, dan tetap bertahan menjadi calon juara Liga 1. Ya, yang paling kocak tuh kenapa sih di siaran itu? Apa sih? Itu match belum beres. Udah mati. Udah mati anjir. Serius. Billing abis. Billing habis. Buset, bener. Gila. Maksudnya memalukan sekali gitu kan sekelas Liga 1 siarannya udah kayak siaran Liga. Sinetron ajab. Kayak sinetron ajab Streaming gitu kan. ini streaming Instagram. Ya betul. Gue kasihan tuh yang emang berbayar kayak Oh iya, TV gitu kan. Tapi kualitasnya kayak gini gitu kan, kualitasnya. Yang nobar-nobar kan kebanyakan dari video ya. Iya. Iya. Untung saya pakai situs aplikasi judi bola. Oh, orang jangan ditiru ini guys. Ini saya untuk merosting Indosiar aja. Ya, Indosiar jangan sampai kalah sama situs judi bola. Ya kalau Banyak lah situs kalau liganya mau maju dari hal kecil dulu aja lah gitu kan, siaran gitu kan. Oke lah di beberapa match ada slow mo mulai enak. Iya. Kontrasnya ini kemarin slow mo nggak ada. Itu kayaknya 8 FPS gitu kalau misalnya tayangan ulang. Replay udah kayak sinetron aja. 8 FPS. Anjir kata gua. Gak jelas. Ya ini harus jadi harus jadi catatan buat PT LIB. Kalau misalnya mau bikin siaran emang harus meningkatkan kualitas lah. Iya. 2025 ini
tapi kualitas siarannya kayak Liga Inggris tahun 2000 gitu, kayak tahun 90-an malah. Jadi gitu kan. nggak berkembang selama 10 tahun terakhir gitu ini. Oke lah timnas kita berkembang, tapi siaran kita masih kalah oleh harimau ya. Meskipun Malaysia yang bagusnya cuma JDT doang gitu Iya. kan, tapi siarannya emang Siaran bagus bagus gitu gitu kan. Atau misalnya olahraga lain, misalnya volley gitu kan, kita lihat Moji TV siaran volleynya bagus gitu kan. Siaran volleynya bagus ya. Sepak bola jangan sampai kalah, apalagi sepak bola ini salah satu olahraga yang paling diminati di Indonesia. Itu sekelas Moji TV lah ya. Gue kasihannya tuh yang bikin video-video para pemain gitu kan, terus kalau bikin video highlight, terus kan lihat siarannya kayak gini dia juga pasti bakalan males bikin videonya. Gimana Kayak mungkin Styron gitu mungkin ngedit videonya, anjir kayak gini amat. Jadi kalau Modric main di Indo nggak bisa dia bikin, kalau bisa bikin gol bikin kayak edit begini. Iya. Bisa. Maksudnya di situnya gitu kan harusnya tuh. Iya, itu jadi catatan untuk PT LIB. Liga 1 tolong perbaiki Siarannya dulu aja lah. guys. Ini agak berbahaya ya, 20 tahun terakhir ini agak berkembang ini siaran. Kita harus tag Indosiar ya. Ya, kita tag nanti. Biar siarannya bisa menjual keluar juga gitu kan. Kita sampaikan ini karena nanti bakal ada Dangdut Academy di Cianjur. Kita akan sampaikan gitu nanti. Aduh, coba bayangin. Kamera buat dangdut dipakai buat main bola, ya nggak bisa. Oh iya, Emang ini football dude gitu. kritik pedas. Tapi jangan sampai bikin Dangdut Academy batal di sini karena pasti bakal banyak peminatnya. Terus jangan disomasi juga gitu ya. Ini bahas bola atau bahas dangdut tes? Bola untuk Liga 1 kayaknya tinggal beberapa pertandingan lagi kan. Ya, tinggal 5 gitu ya. Dan kita melihat bahwa kayaknya 5 gitu. Persib menjadi calon juara terkuat. Kunci aja 3 match lagi nih. Tuh. Oke, kita ke Piala Asia U17. Nova Arianto, Coach Nova, Suster Ngeso, top sekali Anda. Mengucapkan selamat untuk timnas Indonesia U17 yang bisa lolos ke Piala Dunia U17 lewat jalur kualifikasi. Menjadi pelatih pertama itu. Yes. Dan juga meraih hasil sempurna di fase grup bersama Uzbek ya. Iya, bersama Uzbekistan. Terima kasih Nova. Uzbek. Love you. Betul. Walaupun banyak orang yang bilang bahwa ketika lawan Korea luck gitu kan, beruntung gitu kan. Siapa yang bilang begitu? Siapa yang bilang? Saya ini. Anda dulu kabur waktu tes timnas, diam. Ya, tapi kan kita melihat daya juang mereka. Mereka tetap bermain 90 menit, tetap semangat dan juga kalau lawan Korea kan itu strategi. Iya, masa harus main ofensif sama Korea? Iya, bunuh diri. Bunuh diri anjay. Iya. Sama kayak ketika Patrick Kluivert pertama kali melatih Indonesia. Iya, ingin menyerang lawan Australia. Baik defense. Ya pinter lah Coach Nova itu bukan. Belum lagi Tahu kan setelahnya melawan Yaman itu berapa 4-1 Indonesia menang juga gitu kan dengan serangan-serangan luar biasanya. Yang bagusnya tuh dari 3 pertandingan itu kan si apa sih? Pokoknya permainannya itu berbeda-beda. Lawan Korea defensif, lawan Yaman ofensif, lawan Afghanistan mix. Ya, itu membuktikan karena kalau lawan Afghanistan di babak pertama itu pakai pemain-pemain cadangan kan. Iya, betul. Tapi pemain cadangan juga bagus. Bagus juga sih. Itu membuktikan bahwa Coach Nova itu bisa fleksibel. Iya, fleksibel ke berbagai lawan gitu kan, dan juga melihat potensi pemain yang akan diturunkan ketika melawan suatu tim atau suatu negara gitu kan. Dan nanti timnas akan menghadapi Korea bagian utara. Akan menghadapi ini klubnya Kim Jong Un dan anak buahnya, anak asuhnya gitu kan. Dan kita akan melihat seperti apa. Korut tuh itu ya, apa runner up. Tapi Korut tuh mainnya ngotot loh. Iya, ngotot. Ya karena takut. Anjing kerja paksa. Gelap. Kamu kalah, Bambang sana. Takut. Gitu. Jadi tapi kayaknya ngelihat permainan kemarin, terus strategi yang diberikan oleh Coach Nova, kayaknya final bisa deh gitu kan. Minimal semifinal lah, tapi final bisa harusnya. Nah, ya realistis lah ya. Ya kalau misalkan ini lawan Korut menang, ya lawan Uzbek.
Ya tapi lawan terberatnya Uzbek. Yang seniornya aja waktu itu kan kita lihat fisiknya gila-gila gitu. Iya. kan. Ini lagi Uzbek timnasnya lagi oke lah di Asia lah. Iya. Ya bayangin tuh Uzbek ada liganya dari mulai U17, Iya. U18. Berarti pembinaannya udah Indonesia coba lihat pemain SSB semuanya. bagaimana potensi Hampir rata-rata itu pemain SSB, dan gue bingungnya tuh nanti pas udah Piala Asia ini itu pemain mau latihannya kayak gimana gitu kan. Ya itu Isinya. menjadi sebuah catatan juga. Itu kenapa? Sedangkan EPA udah beres. EPA juga kan nggak pure EPA itu. Iya. Kayak itu cuma pemain yang bayar. ini dari kacamata seorang pelatih SSB ya. Ada liganya nggak? EPA doang. Iya, bukan liga kan, EPA itu turnamen. Iya turnamen sih. Itu Suratin liga juga yang turnamen. rutin seminggu sekali main. nggak ada nothing. Ya, dan fun fact juga ya EPA nih ya. Anda juga harus tahu ya para penontonku yang pintar ya. EPA itu pemain-pemainnya isinya bayar ke tim 15 juta. Buat masuk EPA gitu ya. Karena ya memang Itu turnamen kan. iya, jadi kayak tim Liga 1 tuh nggak punya dana buat si EPA ini. Iya, nah itu. Jadi dananya dari anak-anak. Iya, bahkan ada yang emang klub yang nggak punya tim U17-nya, dia kan Merger. Ya. Merger sama SSB. ya kerja sama SSB. Karena terkait regulasi kan kalau sekarang harus ada punya tim U17-nya gitu kan. Dan saya pun merasakan itu ya waktu umur 20-an deh. Jadi pemain terakhir- cabutan loh ibarat. Terakhir EPA gitu ya. Ditawarin masuk EPA, oke kita nggak sebut timnya. 15 juta. 15 juta dan gue bilang ya mending umroh lah. betul. Ya ini Itu harus tim Liga 1. Tim Liga 1. Nah ini harus jadi catatan juga lah buat PSSI. untuk pembinaannya diokein lah. Kita nggak mau U17 yang nantinya bakal jadi senior terus gak ada penerusnya lagi. Iya. Penerusnya harus lebih bagus. Ya minimal ada liga lah. Iya. Dan kalau pengen tahu ciri-cirinya Ubi. Apa tuh? Ubi ya namanya. Tim Ubi. Saya tahu Ubi. Ya pokoknya harus ada pembinaan di usia dini gitu kan, mengikuti kayak Jepang, kayak Uzbekistan gitu kan. Karena kita nggak mau generasi selanjutnya yang setelah U17 ini kan yang U17 pasti akan jadi senior. Ya. Gitu kan. Harus lebih bagus generasi Justru selanjutnya gitu. Malahan gini ya, gue sempat kepikiran cuman gue lagi nyari-nyari orang yang paham di ini ya. Jadi gue tuh membuat sebuah gagasan bahwasannya gue pengen ngadain liga tapi antar SD. Kenapa antar SD? Karena yang lebih mudah lah ya. SD itu berapa tahun sih kalau kelas 6? 12 12 13 tahun lah ya. Bisa diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Tapi bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah, digelar oleh KONI, di kabupatennya, bekerja sama dengan dinas pendidikan kabupaten kota masing-masing. Misalnya dinas pendidikan kabupaten Cianjur misalnya kan membawahi berbagai SD di seluruh Cianjur. Itu bisa bekerja sama KONI yang membuat pertandingannya, liganya gitu kan. Ya apalagi kan SD mah ya banyak lah waktu luangnya cuma sekolah dari pagi sampai siang doang, sorenya main gitu. Asprop apa kerjanya? Tidur. Enggak itu tapi mungkin nextnya bisa. Cuman gue sempat bikin gagasan jadi di tempat gue tinggal kan di satu desa tuh ada beberapa sekolah ya, jadi gue pengen seminggu sekali semua sekolah tuh main. Iya. Jadi Ada liganya. iya, ada liganya. Jadi liga desa. Cuman karena kondisinya sekarang saya sudah tidak ada posisi di desa, jadi ya kalau enggak tingkat kecamatan lah, tingkat kecamatan enak. Kecamatan Cianjur misalnya ada berapa SD, kecamatan Horangi ada berapa SD, kecamatan Warung Penang berapa SD, silakan bertanding dengan jadwal liganya masing-masing gitu kan. Dan nanti ditandingkan lagi misalnya ada cupnya secara kabupaten gitu kan. Itu kalau misalkan pemerintahannya sadar. Betul. Kalau nggak sadar cuman kan enggak. Gitu. Jadi KONI dengan PSSI di daerahnya itu bisa bekerja sama dengan pemerintah gitu kan. Kalau enggak ya KONI-nya bisa membuat sendiri gitu. Asprofnya cuman ya udahlah asal administrasi. Tapi yang paling enak lah SD dulu aja deh. Soalnya paling fleksibel SD tuh. Sponsor Ya, pasti banyak. Mungkin dilihat dari Liga Futsal yang di Cianjur gitu kan. Itu kan ada liganya ya. Liga SMA itu. Itu masih turnamen. Oh, cuma rutin. Kalau futsal rutin. Karena ada teman-teman gue yang memang ikut menyelenggarakan turnamen itu. Tapi bisa nggak sih red card league gitu ya? Tunggu kami punya dana ya.
Kalau ada sponsor boleh lah ya. Tolong Cianjur update ya. Jadi sponsor lah nggak mau. Oh, kalau media bukan sponsor lah. Media partner. Ya jadi Oke. ada podcast ya. Tolong PJB cabang Cianjur, Mandiri, BCA semuanya terus aja tolong kayak apa? Tolong kasih kita sponsor. Ya itu apa? Cara kalau misalnya memang ingin membuat sebuah kompetisi tingkat yang besar gitu kan di Cianjur. Ya sebetulnya SMA juga bisa, cuman nggak Kayaknya waktunya sih agak sulit ya. Waktunya agak sulit. Maksudnya Indonesia tuh harus bisa ngelahirin kayak Lamine Yamal U17 udah main di Liga 1 misalnya di Liga teratas Di gitu kan. timnas. Ya Liga 1 sekarang pemain paling muda tuh paling 20, 25. Maksudnya itu tuh gara-gara gak ada Liga U17-nya gitu. Makanya U17 gak bisa naik. Padahal kalau misalkan dilihat dari segi permainan bisa diadu sih. Kalau Jadi gue menurut tuh pengen jadi penggerak bahwasannya Cianjur dulu deh. Cianjur dulu bikin turnamen antar sekolah, liga gitu ya, liga antar sekolah. Perwakilannya nanti ya semoga aja tahun depannya bersifatnya nasional gitu ya. Yang lain juga tergerak. Jadi nanti setelah lolos regional diaduin di nasional. Iya Kayak ini Pokari Sweat. kayak apa? Tingkatannya kayak misal tingkat kecamatan kalau lolos ya tingkat kabupaten gitu. Nanti tandingkan lagi gitu. Jadi ada grade-grade Iya. ada divisi-divisinya gitu. Kayak gitu. Ya itu ini pesan-pesan untuk PSSI ya. Tadi yang buat Liga 1 udah. Soal siarannya. Pengembangan usia mudanya udah. Tolong pembinaan juga. kerjasama Sekarang kita siap gitu untuk sekarang kita dibayar tinggal sekarang kita tinggal doakan saja timnas Indonesia U17 bisa juara lah di Piala Asia dan juga bisa sukses nanti di Piala Dunia Amin. U17 gitu. Itu untuk timnas Indonesia. Oke, ada lagi? Ya udah cukup. review Review. Oke, bener. MU Newcastle gue pesimis nih. Review. Hari ini 12 April 2023 2025 Kayaknya nggak move on ya dari dulu ya. ada Manchester City melawan Crystal Palace Oh, jam 6:30 ya. Terus ya silakanlah kalau Crystal Palace dan City mah. Terus Southampton versus Aston Villa. udah Southampton udah Langsung degradasi. Udahlah. Terus Nottingham Forest versus Everton. Nottingham sih kayaknya. Kayaknya kalau di minggu-minggu ini gak ada big match. Iya kalau hari ini sih enggak ya. Terus Nggak ada. Brighton Leicester juga enggak. Gak ada. Arsenal Brentford ya. Yang menurut gue big match itu Newcastle sama Man United. Iya sih. Kayaknya Newcastle dan Iya. United. Karena gue bener-bener pesimis. Terus Wolverhampton dan Tottenham kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Liverpool West Ham. Liverpool West Ham juga. Ya Newcastle dan Man United ya. Terakhir kali Newcastle ketemu Man United. Nah, Ya Newcastle di posisi 5 sekarang dengan 53 poin dan Man United di posisi 13 dengan 38 poin koleksinya gitu. Ya United lah ya Allah ya Karim. Di 5 pertandingan terakhir Newcastle menang 4 kali, kalah 1 kali, dan MU di 5 pertandingan terakhir itu 2 kali menang, 1 kali kalah, 2 kali seri. Di pertandingan sebelumnya kemarin kalah ternyata. ya di pertandingan sebelumnya Man United kalah 2-0. Kau kan dari mana Newcastle ya? Oh, di kandang lagi. Di kandang. Di 5 pertemuan terakhir Newcastle menang 4 kali, MU menang sekali. Soalnya gue pesimis tuh karena ngelihat Newcastle lawan Liverpool. Bagus. Bagus mainnya. Bagus. Cok. Bagus. Alexander Isak gitu. Isak gitu. Ya kita lihat lah nanti ya. Akankah ada bulian lagi Iya. untuk MU setelah pertandingan tersebut, kita nantikan. Gue Dan infonya Ruben Amorim itu kayaknya bakal mau bawa Altai Bain gitu. ya, cadangkannya deh. Cadangkan Onana kayak Ya, gitu. karena biar melamun lah dia. Biar melamun dulu lah, biar melihat dulu lah seperti apa. Mikir anjing lu kiper mahal bangsat. Biar mikir Gue dulu. kalau dari Newcastle gue pengen lihat Dan Burn. Oh. Lo tahu Dan Burn kan? Yang dia back apa?
back kiri kalau nggak salah back kanan gitu. Tapi dia tinggi anjir. Kalau di Australia itu mirip siapa? Dari siapa? Dari Harry Sotar. Harry Sotar. Sotar. Kalau Harry Sotar kan itu center back. Ya. Ini bek kanan. Ini back kanan left back loh. Harry Sotar kan gila badannya gitu. Dia Titan. Denver. Kita lihat nanti pertandingannya, dan sepertinya tidak ada pertandingan besar di matchday weekend ini. Prediksi bang. Prediksi kayaknya, aduh, Bro. Lawannya kesel nih. Lawannya kesel, bro. Lawannya kesel. 1-0 untuk MU. kata-kata MU ya. Itu skenario bagusnya ya. Ya, itu Skenario buruknya 3-0 untuk Newcastle. Anjir. Iya sih. MU 2-1 menang. Gue sih 1-0 menang Newcastle sih. Sumpah. MU 2-1 menang. Skenario terbaiknya itu ya 1-0 menang MU. Ruben Amorim lagi marah, kayaknya ini 2-1 harus menang. Memang harus menang. Hiburlah kami. Ya tiap minggu selalu aja dalam gua gitu. selalu mengutuk MU di Oh, Newcastle tuh baru menang lawan ini ya, Leicester. Iya, benar. Ya, Leicester modal sih. baik tuh. Modal baik buat lawan MU. Bisa. Bisa. MU bisa. kita lihatlah di pertandingan Bisa hari menangis. hari Minggu 13 April 2025 jam 23.30 ya? Ya. 23.30. Besok aja besok. Ya. Oke, itu saja mungkin di episode kita kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan nantikan juga episode kita selanjutnya. Like kalau suka, subscribe kalau misalnya memang ingin menyaksikan video kita lagi di minggu yang akan datang. Dan seperti biasa, kita lagi di mana? Di Kayapa Kopi, tempat kopi yang paling cozy, paling santai dengan tema membaca. Ya, gue baca ada buku-buku di sini, buku-buku anak-anak, buku-buku novel, buku-buku self empowerment dan lain sebagainya. Buku dewasa juga ada. Maksudnya buku novel gitu, novel gitu. Novel. Aduh, novel maksudnya gitu. Menu-menunya juga enak-enak. Tadi nyobain chicken popcorn, gila enak banget. Pantesan dia sering pesen. Ya. Chicken popcorn terbaik di sini. Betul. Ya, nanti alamatnya kita taruh di Alamatnya selalu kita taruh di video. deskripsi. Pokoknya buat kalian warga Cianjur yang belum ngopi di Kayapa, kalian masih belum apa-apa. Belum orang Cianjur kalau belum ke Kayapa. Tuh. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. See you guys.